Ferdy Sambo dan Putri masih diperlakukan seperti jenderal, padahal dia sudah tak anggota Polri lagi. Tribun-Medan.com Ferdy Sambo tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan obstruction of justice terlihat keluar dari ruang kesehatan Bareskrim Polri pukul 10.05 WIB pagi. Kedatangan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ke Bareskrim Polri terdeteksi dari kedatangan dua kendaraan taktis Brimob yang tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 9.43 WIB, Rabu, 5 Oktober 2022. Sejumlah anggota Brimob tampak berjaga-jaga di ruang pemeriksaan kesehatan Bareskrim Polri dan meminta jurnalis untuk tidak berada di sekitar area tersebut. Tak lama setelah tampak Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati keluar dari ruang pemeriksaan kesehatan pukul 10.05 WIB, mereka menuju elevator Bareskrim Polri. Setelah itu, mobil meluncur ke gedung Kejaksaan Agung. Tiba di gedung Kejagung, Ferdy Sambo dan Putri tampak dipayungi anggota Provos dan Brimob begitu keluar dari rantis Brimob. Hal itu karena cuaca gerimis. Tersangka Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang datang terlebih dahulu langsung masuk ke gedung Jampudim. Situasi tak kondusif, apalagi cuaca hujan, ujar Tricia Valencia dalam laporannya pada program Breaking News di Kompas TV. Suara protes dilontarkan awak media yang berada di lokasi tampak terdengar saat Ferdy Sambo datang. Alasannya tindakan Provos yang menggunakan jas hujan kuning disebut menghalang-halangi area tangkapan gambar media. Tak dinyana anggota Provos itu tampak mengambil payung untuk salah satu Brimob dan memayungi Ferdy Sambo. Payung yang dibuka semakin menghalangi area tangkapan gambar wajah Sambo. Awak media kecewa dan mempertanyakan perlakuan yang dianggap tak wajar tersebut. Dia sudah bukan jenderal lagi. Dia tersangka kenapa kok dipayungi, teriak seorang pewarta di lokasi. Ferdy Sambo dan Putri di gedung Jampidum sekitar 1 jam. Kemudian dia meninggalkan Kejagung pada pukul 12.58 WIB siang. Saat keluar dari gedung, tampak dikawal ketat sejumlah jaksa dan Brimob. Kemudian meninggalkan Kejaksaan Agung, Kejagung, RI. Begitu keluar dari gedung Jampidum Kejagung, dia sempat ditampilkan lewat beberapa saat. Keduanya sudah mengenakan rompi tahanan berwarna merah. Namun bukan seperti tersangka lainnya yang biasa selama ini saat dilakukan paparan atau konferensi pers, di mana para tersangka berdiri di belakang dan diperlihatkan kepada awak media. Kini, perlakuan terhadap keduanya memang jauh berbeda. Seperti numpang lewat saja. Sambo dan Putri hanya lewat di hadapan media dengan penjagaan pagar betis ketat. Bahkan suasana sempat ricuh lantaran wartawan dihalang-halangi mengambil gambar oleh aparat keamanan. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jampidum, Fadil Zumhana mengatakan, pihaknya menerima penyerahan para tersangka dan barang bukti dari Bareskrim Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Fadil menjelaskan, sejumlah barang bukti yang diterima sudah dilakukan verifikasi Selasa, 4 Oktober 2022, kemarin, untuk diserahkan hari ini. Jaksa penuntut umum menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Tentang barang bukti kemarin sudah dilakukan verifikasi tentang barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini, verifikasi kemarin dilakukan, dan hari ini diserahkan untuk tahap 2, ujar Fadil dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Oktober 2022. Namun terkait barang bukti, Fadil tidak memberikan gambaran secara rinci apa saja yang akan diterima jaksa penuntut umum dari pihak kepolisian. Selain barang bukti, jaksa penuntut umum juga menerima penyerahan para tersangka dalam kasus itu. Ada 2 berkas perkara dalam kasus kematian Brigadir J. Pertama kasus tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dengan 5 tersangka. Kedua, terkait obstruction of justice terhadap penanganan kasus kematian Brigadir J dengan 7 orang tersangka. Sementara, Ferdy Sambo menjadi tersangka di 2 kasus tersebut. Sehingga, total tersangka yang diserahkan hari ini terkait 2 kasus tersebut adalah 11 orang. Untuk tersangka pasal 340, 338 KUHP atas nama tersangka, FS, Ferdy Sambo, RR, Ricky Rizal, Ray, Richard Eliezer, KM, Kuat Maruf, dan PC, Putri Chandrawati, katanya. Dan, UIT Obstruction of Justice sebagaimana diatur dalam KUHP tersangka FS, Ferdy Sambo, HK, Hendra Kurniawan, AN, Agus Nurpatria, ARA, Arif Rahman, CP, Cak Putranto, Beki,
Baikuni Wibowo, dan IW, Irfan Widianto, Imbu Fadil. Fadil menjelaskan, para tersangka yang diserahkan kepolisian akan dilakukan penahanan agar proses persidangan bisa berjalan tanpa hambatan. Tujuan penahanan sebagaimana kami pernah jelaskan, bahwa untuk memudahkan proses persidangan, karena kita ingin perkara ini dilaksanakan di persidangan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan dan memudahkan membawa tersangka ke persidangan, kata dia. Jadwal sidang kasus Brigadir J di PN Jakarta Selatan. Sementara, sidang pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin, 10 Oktober 2022. Demikian harapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jampidum, Kejaksaan Agung Fadil Zumhana. Ia berharap sidang kasus Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo CS bisa secepatnya digelar. Fadil Zumhana meminta jajarannya untuk sesegera mungkin melimpahkan berkas seluruh tersangka dan berharap agar sidang segera digelar pada Senin, 10 Oktober 2022, depan di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Jaksel. Kita ingin sidang secepatnya, sederhana dan berbiaya ringan. Maka kami sesegera mungkin untuk dilimpahkan ke pengadilan. Semoga Senin, minggu depan sidang sudah dimulai di PN Jakarta Selatan, kata Fadil kepada wartawan, Rabu, 5 Oktober 2022. Namun, Fadil mengakui jajarannya masih melakukan koreksi dan perbaikan rencana surat dakwaan yang bakal dibacakan saat sidang perdana. Sementara, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, mengatakan masih menunggu limpahan berkas secara resmi dari Kejaksaan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siap melaksanakan sidang pengadilan perkara pidana Ferdi Sambo, apabila berkas dari Kejaksaan telah diterima pihak pengadilan Jaksel, kata Juyamto. Tempat penahanan para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J dan tersangka obstruction of justice. Sebelumnya, Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana merincikan nama tersangka dan tempat para terdakwa selama persidangan kasus Brigadir J. Adapun para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J dan obstruction of justice akan ditempatkan di Makobrimob. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman. Tersangka FS, HK, AN, ARA, kami melakukan penahanan di Makobrimob, Imbu Fadil Zumhana. Sementara, 6 tersangka lainnya kasus pembunuhan Brigadir J dan obstruction of justice akan ditempatkan di rutan berbeda di Bareskrim Polri. Mereka adalah Bribka RR, Kuat Maruf, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Terhadap yang lain, CP, Beki, dan IW di Bareskrim Polri, ujarnya. Baradae juga akan dititipkan di rutan yang sama dengan mantan anak buah Ferdi Sambo. Untuk tersangka RR, Rey, dan KM juga ditahan di Bareskrim, pungkas Fadil Zumhana. Satu-satunya tersangka yang tersisa akan ditempatkan di rutan berbeda yaitu Putri Chandrawati. Istri Ferdi Sambo itu akan ditempatkan di rutan Salemba. Untuk Ibu Pisi, ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, ujar Fadil Zumhana. Sebagaimana diketahui, adapun para tersangka yakni Ferdi Sambo dan istri Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf. Khusus Ferdi Sambo, selain dijerat perkara pembunuhan berencana ex-Kadif Propam Polri turut dijerat perkara merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Selain sidang pidana pembunuhan berencana, yang juga jadi perhatian adalah sidang kode etik personel Polri yang hingga kini masih berlangsung. Setelah sempat tertunda 3 kali karena saksi kunci, yakni AKBP Arif Rahman sakit, sidang etik terhadap Karopaminal Div Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dipastikan akan digelar pekan ini. Brigjen Hendra Kurniawan diduga ikut memerintahkan menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Selain Hendra, masih ada 2 tersangka obstruction of justice yang juga masih menunggu persidangan. Sebagai informasi, kelima tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yaitu Ferdi Sambo, Baradae, Bribka RR, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 dan 56 KUHP. Kemudian untuk 7 tersangka obstruction of justice yaitu Ferdi Sambo, Cak Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahma Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto.
Mereka diduga melanggar Pasal 49 Yungto Pasal 44 dan atau Pasal